kangkung. Wah, saya bilang makanya jangan makan kangkung, ganti genjer. Enggak ada ceritanya orang makan genjer sakit asam urat, enggak ada. Kalau kangkung iya, tapi kalau genjer, oh enggak ada ceritanya orang makan genjer asam uratnya lagi enggak boleh boleh pakai kecap, mahal harganya. Jadi genjer itu buat kita, ya biar tenang saja Allah. Kalau kita punya keinginan, urusan dunia maksud saya, biar kita mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi ukur dengan kemampuan kita. Kalau ibadah masuk kemampuan kita. Wattaqullah mastata'tum itu artinya bukan bertakwalah semampu, bukan begitu. Bertakwalah sekemampuanmu. Beda ya. Kalau semampumu ya seenaknya kita, tapi kalau sekemampuan itu sampai batas maksimal itu maksimal ibadah. Kalau saudaranya pas santai aja. Bahkan kan kalau kita wajib sudah disinggung urusan dunia mana itu urusan wilayah Allah. Karena kamu ikut-ikut banget mikirin mah harus, kalau nggak dipikirin salah. Ya dunia mah perlu jadi siasatin dipikirin, tetapi jangan sampai bahkan itu wilayah Allah. Karena saya betapapun usaha kita kalau bukan rezeki kita kejar kemanapun nggak bakal kita dapat. Tapi kalau yang menjadi rezeki kita di rumah aja dianterin sama istrinya. Kalau emang orang itu takdirnya kaya, jual pisang bisa dikaya. Kalau emang takdir orang itu jadi orang kaya. Tapi kalau orang miskin emang miskin, jual emas pun bisa bangun pun tetap miskin. Jadi buat kita usahanya santai. Tapi orang beriman itu urusannya santai bukan berarti mengabaikan tidak. Tetapi kalau kita diberikan harta, maka jadikan kepada Allah. Jangan sampai satu lupa tadi. Banyak keinginan hatta zurtumul mau dia sampai zurtumul ziarah kubur itu sebenarnya asbabun nuzul ayat ini bukan masuk yang kubur kan, tidak ada fiknya. Hatta zurtumul maka biar sampai tentang ziarah kubur. Artinya gini, asbabun nuzulnya dulu orang-orang Arab Jahiliyah saking memang bangga dengan hartanya luar biasa, sampai kuburan kaumnya ini banggain tuh, kuburan yang paling bagus, nggak kayak kaum itu ada betul bilang kuburan kaumnya jadi beberapa kali Rasulullah melarang membangun kuburan berlebihan. Kenapa? Mubazir. Beda. Karena dulu bagi orang Arab Jahiliyah kubur itu jadi kebanggaan. Kuburan bapaknya paling bagus. Habisnya sampai miliaran mana? Buat apa mau sampai miliaran? Coba saya kalau pernah ke Bakti, makamnya para suada, cuma batu doang. Makamnya Siti Khadijah orang banyak kaya. Ya kan? Kalau makam Rasul dijaga dalamnya sama aja. Tanah biasa, cuma batu biasa. Coba di Indonesia, kadang-kadang, ya lebih baik disodakokan ya. Artinya bukan berarti nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Yang keempatnya adalah membuat ingkar kepada ajaran agama karena kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam rasa takut kepada Allah, enggak pikir akhirat, ini orang ini mudah untuk melakukan tindakan yang salah. Dalam surat Al-A'raf ayat 36, walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha faulaika ashabun fi khalidun. Ini tarhibnya Allah, arti peringatan. Ini dalam Al-Quran itu bernilai edukasi pendidikan. Terkadang Allah mengiming kita dengan jannah surga ketika kita beramal amal soleh. Nah terkadang Allah juga menakut-nakuti kita, tarhib namanya itu dengan ancaman neraka. Bukan dari masih neraka enggak, memang biar kenapa? Biar ada shock terapi. Dalam pendidikan itu ada namanya shock terapi. Makanya ada rojak, ada khauf dan ada tasawuf. Nah rasa khauf, hilangnya rasa takut kepada Allah. Kurangnya beriman kepada kehidupan akhirat ini membuat orang mudah berbuat kesalahan. Kita kalau nggak beriman kepada Allah, nggak tidak salah kepada Allah, nggak pikir ke akhirat kita, ini mudah untuk melakukan tindakan yang salah. Maka ayatnya orang-orang yang walladzina kadzdzabu bi ayatina, maka mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kadzdzabu ini menggunakan tasdid. Kalau menggunakan tasdid berarti pendustaannya terus-menerus. Bukan cuma satu yang didustakan. Setiap ajaran agama didustakan. Dia memang menolak keras. Nanti
nanti lawannya raib. Kalau ini raib itu diserahkan oleh awal ya. Kita awal itu raib babi. Kalau itu tidak ada keraguan. Kalau ragu biasa syak namanya dalam bahasa Arab. Tapi raib itu tidak ada keraguan sama sekali. Mesti punya keyakinan mantap bahwa apa yang dikatakan ada dalam Quran adalah kebenaran yang al-haq. Itu kalau bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi dalam al-haq. Nah, tidak boleh ada syak sedikit pun, keraguan sedikit pun. Itu ada pokok anak namanya. Anak kalau belum tadi titik tiga benar ya. Nah, udah salah satunya seperti itu kalau secara bahasa tadi. Tapi kalau tahlil kita mah belas terus. Dan kalau kita